Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 21 Juni 2022 ya. Pada video kali ini saya akan membahas 8 saham. Ya, yang pertama ada STAA, kedua ada MPOW, ketiga ada SMP MMT, keempat ada Yellow, 5 Wins, 6 WinR, 7 CMPP, dan yang terakhir Demas ya. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke saham pertama ada STAA. STA hari ini ditutup di harga 1250 ya, dengan perubahan harga minus 0,79%. Kalau dilihat dari volumenya ya, biasa ya, normal. Terus asingnya ya keluar lumayan ya, 4 miliaran hari ini. Lokal juga keluar. Nah, Bapak Ibu, jadi ini STAA sudah naik cukup tinggi ya. Sudah naik cukup tinggi sampai hari ini 74%. Dia keluar dari channel ya. Ini saya geser dulu biar kelihatan. Ya, dia keluar dari channel. Dia di sini membentuk penan ya. Ya, ini bentuk penan. Nah, jadi seperti ini bagus Bapak Ibu ya. Setelah naik tinggi, nih dia juga bentuk penan, flag ya, bikin flag, dia naik ya. Nah, nanti di sini dilihat dulu nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai 1400-nya ini ya. Jadi ini adalah target dari channel ya, channel awal mula channel. Kalau dipindahkan ke sini pas di resisten Fibonacci di mana di 1380-an. Oke, itu satu. Kalau kita lihat dari target penan yang ini ya, kalau dia break ya, ini udah target, udah langsung capai gitu ya, udah tercapai langsung gitu ya dalam kemarin. Nah, jadi STAA 1 ya, seperti biasa saya selalu mengingatkan, walaupun dia ada target ke atas ini ya, cuma saya selalu ingatkan hati-hati kalau bentukannya sudah hammer seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kejadian juga di SMDR ya. Jadi hammer di atas, terus 2-3 candlenya merah, lanjut turun sampai ke support selanjutnya. Oke. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ini udah, kalau candle itu kan menandakan kondisi market ya. Di sini udah yang jual lebih tinggi gitu ya. Jadi ada yang pengen beli tapi udah mulai dijual gitu. Nah, ini menandakan pembalikan arah ya. Jadi harus hati-hati untuk STAA ya. Nah, selain itu ya, STA sekarang kondisinya sudah wave ke 5. Oke, Bapak Ibu, sekarang dia udah wave ke-5 naik ya. Nah, jadi wave kelima ini selalu kita tarik ya. Bisa kemarin di sini kan, dia sekarang bikin naikkan lagi di sini ya. Selama dia nggak bikin low lebih di bawah 4, berarti dia masih naik. Nah, kita coba aja ya ke target di 1385. Oke, jadi hati-hati, ini udah wave kelima. Kalau dia reversal, ya potensi balik dulu turun retrace gitu. Oke, beda cerita kalau dia masih wave ketiga, masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Ini udah wave kelima, udah wave terakhir, harusnya sih lebih panjang ya. Harusnya wave kelima itu lebih panjang daripada wave kedua atau ketiga, kedua gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, 2 ketiga ini ya harusnya lebih panjang. Nah, STA seperti itu ya, jadi harus hati-hati. Lanjut, saham selanjutnya ada MPOW ya, MPO. Nah, MPO ditutup di harga 102 dan perubahan harga 7,37% ya. Selamat MPO yang ikut ya, sudah cuan. Oke, MPO TP1 2 ya sudah tercapai hari ini ya. Nih ya, ini TP3-nya ya. Nah, ini TP3 121 hari ini udah tercapai, selamat ya. Jadi saya di MPO sudah tidak ada utang ya. Yang nonton videonya dan ngikut, selamat sekali lagi, selamat ya.
luar biasa nih hari ini, langsung terbang berapa persen? Ya, 20%, tapi drop. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kondisi seperti inilah yang saya bilang pasang TS trailing stop. Ya, maksimal nilai tertinggi berapa di setting ya. Terus habis itu kasih 3% atau 5% gitu. Kalau 5% kan biasanya drop ya, nggak nyampe 5%, tutupan market gitu kan. Nah, besoknya bisa lanjut. Nah, itu jadi nggak ke cut loss gitu. Ya, tapi kalau dia udah turun sampai 5% ya udah kena turun tetap cuan ya kalau tadi 20% kurang 5% berarti 15% ya kan, daripada 7%. Ya, sekali lagi ini TP sudah tercapai, selamat buat yang ngikut. Oke, ya MPOW. Nah, kalau secara monthly ya jauh ya, secara monthly nih. Oke, secara monthly sih jauh. Ya inilah apa yang deket-deket dulu aja ya. Jadi seperti itu ya, selamat yang udah cuan. MPWE kalau seperti ini mungkin potensi retrace dulu ya. Kalau dilihat secara volume kan hari ini gagah ya, gagah banget, asing tapi nggak ada nih ya, lokal jualan, jadi dia di normal distribusi malah ya. Setelah naik didorong ternyata malah di distribusi ya, di harga rata-rata 110 gitu ya, harganya atas berarti kan mainnya tadi. Seperti itu ya untuk MPOE. Selamat sekali lagi untuk yang cuan. Lanjut saham selanjutnya SMMT ya. SMMT ditutup di harga 915 dan perubahan harga 14,38% ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini dia sudah ada pantulan dan kena resisten ya di 915. Jadi ini resistennya dia tadi breakout cuma gagal ya, kira ketahan. Mudah-mudahan besok bisa lanjut. Kalau dilihat dari volume dia membaik ya, better karena di atas volume 20 juga. Asing jualan, lokal juga jualan ya, lokal beberapa nih jualan. Kalau dilihat dia malah di big distribusi sama BK. Oke, yang nampung CCPD ya gitu. Nah, Bapak Ibu, harapannya dari SMMT ini dia sudah wave ke 5 ya. Ini wave 1 2 3 4 5 ya, harusnya udah selesai mudah-mudahan. Jadi dia besok pun kalau misalnya nggak kuat naik lagi ya, jadi dia bikin flag ya, seperti biasa dia konsolidasi di atas resisten, itu nggak apa-apa. Oke ya, semoga aja ini tergambarkan gitu ya. Karena apa? Karena kalau dari Fibonacci ya, nah ini tuh belum selesai gitu loh ya. Sorry, ini dari sini ya, Fibonacci belum selesai. Kenapa? Ini ya, dia masih ada area 600 dan ada support di 636 ya, harusnya penurunannya bisa sampai situ ya. Nah, ini saya takutnya dead cat bounce ya, seperti sebelumnya loncat turun. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah ini udah wave kelima ya untuk SMMT. Jadi yang punya pasang trailing stop ya, taktiknya pasang trailing stop. Kalau besok naik tinggi ya, dibawa turun dah bisa cuan gitu ya untuk SMMT. Selamat yang emang ini nggak masuk rekomen ya, nggak dalam pantauan kemarin, hari ini juga udah cuan. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Kalau ini dia reversal ya bagus ya, reversal ada rencana trading plan lanjutannya ya. Lanjut selanjutnya ada yellow ditutup di harga 105 dan perubahan harga positif 5% ya. Kalau dilihat yellow breakout ya, ya udah dari tanggal 6 Juni sebenarnya ya, cuma memang saya nggak kepantau lagi yellow nih ya udah selamat ya buat yang kemarin ngikut, yang atau nggak ngikut saya lah, atau ikut grup-grup mana gitu ya. Selamat, intinya selamat yang buat cuan di yellow,
lumayan banget ya, udah bisa 30%-an. Oke. Ya, kalau 30% nggak di TP ya nggak tahu mau sampai berapa persen ya. Karena kalau saham-saham kayak gini misalnya udah tahu oh ini supportnya ya, apalagi yang nonton dari saya juga saya udah jelaskan di sini nih support. Oke, kemarin ada support, ini ada resistennya, dia posisi apa namanya udah mau break ya. Kalau nggak dibeli spekulasi buy ya kapan lagi gitu kan, gitu ya. Jadi dia sekarang bikin flag ya, mudah-mudahan bisa break ya, dia kepantul di sini. Kalau sementara sih bawahnya ya jadi seperti penan gitu ya. Kalau ini dia ketahan di EMA 60 nih. Nah, yellow kalau bisa break EMA 60-nya bisa ngeretest lagi, nguji di 115. Dari situ ya baru bisa ngacir. Ya, kalau ini break, oke, ini break ya potensi ke sini 138. Kalau break out ya nih pas resisten kan ya, resisten support pas ya, mudah-mudahan lah ya. Kalau dia breakdown nah, harus disiapin planningnya ya kan, ntar dibilang nggak ngasih cut lossnya ya kan. Nih 72 ya, pas di support juga. Oke, gitu ya trading plan-nya. Jadi tapi ini saya nggak masukin pantauan, jadi silahkan di apa namanya di follow aja ya rencana trading plan-nya ini yang saya gambarkan. Kalau yang punya yellow silahkan ya. Kalau saya tuh trading plan saya BHIT ya, tapi saya jelaskan di Stockbit. Jadi yang follow Stockbit saya ya bisa melihat ya trading plan TP 1 sampai 4 berapa, area beli 1 sama 2 berapa, cut loss-nya di mana, sudah jelas di situ ya. Saya juga gambarkan, saya lampirkan trading plan di peta apa di ininya ya, di maps-nya lah bahasanya gitu ya, di sininya seperti itu. Oke, lanjut. Ada wins ya, ditutup di harga 183 dan perubahan harga 1,67%. Kalau dilihat dari volume tipis ya, asing masuk tapi menurun volumenya, lokal juga masuk tapi tipis banget 220. Apa ini ya. Nah, kalau dilihat memang dia netral ya, netral makanya membentuk doji. Nah, wins ini kemarin padahal harapannya penan tuh bisa breakout ya, penan breakout. Nah, ini kemarin pas di tanggal 14 Juni nih, wah saya berharap banget ini bisa breakout ya. Udah keluar, wah mantep. Ternyata balik lagi pas banget lagi di tutupan itunya kan, di bawah penannya, jadi ragu lah, ternyata jebol ya, jebol. Dia ketahan EMA 60 ya, still good, berarti di EMA 60 nya ini ada potensi reject dia nanti kalau mendekat ya. Nah, ini dia area di bawah lagi, mudah-mudahan bisa lanjut naik. Oke, nah seperti inilah ya, mudah-mudahan wins bisa lanjut naik besoknya ya, karena ini udah di akum asing 3 hari, mudah-mudahan digendong dikit ya, seperti itu ya. Target ke 200, kalau dia breakout-nya di sini ya berarti ke sini dulu ya, 212 ya. Nah, nih pas ke ubun-ubunnya yang kemarin ya, pas ke ubun-ubun ya, mau nggak mau karena dia breakout-nya makin turun ya, jadi targetnya makin turun, memang seperti itu ya. Untuk wins seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada WinR ya. WinR ditutup di harga 106 dengan perubahan harga minus 6,19%. Oke, jadi WinR sendiri ini kemarin ya pas pantulan saya sudah gambarkan juga, memang areanya area sini gitu, tapi ternyata jebol sekali lagi ya, terus langsung membal. Nah ya, intinya kalau ada seperti ini sih hitungannya kalau saya lihat dari channel kayaknya bukan happy cuan ya, tapi paling nggak happy keluar gitu, bisa keluar dulu ya. Nah, ini ya dia udah waving kelima, dia
rebound terus konsol, ya nggak masalah, bagus. Ya, ini udah 1 2 3 merah, wajar. Pas ngetes resisten lagi, ya jadi wajar. Ya itu ngetes resisten pas harga IPO-nya dia, jadi wajar. Nah mungkin dia juga bisa lagi ya turun lagi sampai ke 100. Nah yang jelas ini dia masih dalam channelnya dia, ya channel downtrend line belum keluar, ya hati-hati aja gitu ya. Tetap patuhi support resisten lah Bapak Ibu ya. Kita main technical, kita udah sarankan technical, ya fokus technical aja. Dia udah jelek, ya beli. Kecuali Bapak Ibu percaya WinR, WinR ini valuasinya misal ya bisa sampai 2000. Ya terus kalau misalnya harusnya kalau turun kayak gini jangan panik, tapi tambah muatan. Ya, tapi kalau memang Bapak Ibu berdasarkan technical dan untuk swing atau trading, ya ketat cut loss-nya. Ya. Jadi disiplin sama diri sendiri itu ya. Jadi ya seperti itulah WinR nih, mungkin konsol sampai keluar dari area downtrend line ya bagus. Ya. Dari money-nya sih ya money-nya belum kelihatan lah ya. Ya jadi gitu ya Bapak Ibu untuk WinR. Ini ya mantau aja buat Bapak Ibu. Kalau trading plan sih saya belum buat kalau untuk si siapa WinR ya. Ini dia juga dimasukin asing hari ini. Lokal masuk. Ya volume membaik. Oke, selanjutnya ada CMPP. Ya, CMPP ditutup di harga 246 dan perubahan harga positif 3,36 ya. Dia jadi mungkin bukannya di bawah ini naik ke atas gitu ya. Nah CMPP ya kemarin sempat ada yang nanya ya, kalau Bapak atau Ibu kemarin ya yang nonton lagi nanya CMPP kira-kira gimana ya. Kalau saya sampaikan jangan dulu gitu ya, ikut marketnya, tunggu ada reversal yang pasti. Ternyata benar, ini dia drop lagi ya sampai ke sini ya, ke 200 berapa ya, ini 220-an lah. Nah ini masih ada PR ya Bapak Ibu, jadi dia masih ada PR gap nih sedikit ya, belum tutup kan ya, gap sedikit nih. Nah ini nggak tahu lah, kalau mungkin ada yang bilang yuk gap cuma 1 tick macam tutup apa enggak ya nggak tahu. Yang jelas antisipasi lah, tapi ini kemungkinan udah ditutup ya, jadi candle hijau di bawah doji terus dia naik ya. Kalaupun dia reversal atau nutup ini kan tipis gitu, nggak masalah ya. Cuma kalau dari Fibonacci, Fibonacci target penurunan tuh bisa sampai ke 200 ya, target penurunan bisa sampai 200. Jadi memang ada potensi gap ditutup dulu ya. Jadi kalau ini dia kan downtrend line-nya dia nih ya, downtrend line-nya dia. Nah ini kalau dia gagal break, dia breakdown ya bisa sampai ke 200 dulu baru reversal gitu ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Nah CMPP kalau memang ada tanda-tanda reversal nanti ya, atau sideways atau sudah keluar di sini, nah ini mungkin bisa menarik gitu ya. Target terbatas saja dulu, kita nggak usah tinggi-tinggi, yang penting cuan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin di tempat lain bisa 30%, ya kalau sama saya sih 5-7% dah seneng saya gitu ya. Yang penting growth, cuan 5-7% daripada cut loss 5-7% ya. Jadi sabar untuk masuk seperti ya, ini pisau jatuh jangan ditahan. Oke, lanjut saham terakhir ada Demas. Demas ditutup di harga 160 ya, dengan perubahan harga minus 0,62%. Nah, Demas ini sudah di area support ya. Area support, lihatnya gimana? Saya berdasarkan monthly. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu biasakan kalau saham juga sudah turun panjang ya,
kita coba lihat dari big views. Oke, kita coba dari big views ngeliatnya. Aduh, sorry. Ya, dari big views. Ini di sini supportnya ya. Saya rasa di sini area orange ini. Nah, dia sudah dekat. Ya, dia sudah dekat. Tinggal dilihat ya, besok akan ngetes masuk ke sana atau enggak. Ya, kalau masuk ke sana, ya mungkin rebound di 155 ya, atau besok bisa udah rebound langsung, kita nggak tahu. Yang jelas, kalau secara volume dia mengecil, tetapi saya nggak sukanya di sini ya. Dia bandarnya jualan terus. Ya, dibuang terus walaupun volumenya makin lama makin kecil. Ya, ini juga. Nah, jadi kalau saya pribadi mungkin ya masuk ke Demas ini kalau sudah ada bandarnya dan candlenya sudah benar-benar confirm balik arah. Kenapa? Karena saya melihat secara garis besar monthly, otomatis targetnya pun jauh. Oke, ya targetnya jauh. Ini kalau misalnya ini ya, sini ya, dia break di area sini ya, bisa potensi 36% gitu. Tapi sabar ya, ini banyak resistennya, ada EMA 60 ya. Dia yang penting muncul reversal dulu aja deh. Oke, karena ini wave terakhir ya, wave terakhir secara monthly. Kita nggak tahu dropnya di mana. Jadi karena ini kita gambar wave-nya secara monthly, kita harus melihat reversalnya secara monthly. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan dilihat secara daily. Ya, jadi nanti di sini daily ada reversal ya, tetapi nanti minggu depannya bisa drop lagi. Karena apa? Kita analisanya dari monthly. Nah, jadi harus gimana, Pak? Iya, kita harus lihatnya ini hijau candle monthly. Oke. Candle hijau monthly, dia ada pantulan. Nah, baru entry gitu. Oke. Jadi pastikan karena kita ini memang ini udah drop panjang ya dari 2020 ya, dia turun terus harganya. Oke, padahal memang dia sebelumnya hype ya si Demas nih, sampai sekarang pun masih banyak peminatnya, jadi harus sabar gitu. Oke, nah bagi yang belum masuk, mau masuk Demas ya, saat nanti properti main ini mungkin reboundnya juga kenceng nih kayak gini. Ya, ini rekonstruksi properti ini 2018 ngebut. Oke, jadi nanti mudah-mudahan kita manfaatkan rebound pertama, wave pertamanya dia. Ya, untuk Demas seperti itu. Nanti saya jadikan pantauan ya. Kalau udah good, saya buatkan trading plan-nya. Gitu ya. Jadi seperti itu aja Bapak Ibu untuk Demas ya. Demas mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, saya mohon bantuannya di subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu Bapak Ibu.